Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, khususnya Anda, senantiasa diberi barokah umur serta rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Al-Faqir akan sedikit membuka salah satu sudut pandang mistis dan sudut pandang gaib di balik peristiwa akhir-akhir ini. Yang pertama, meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, serta adanya beberapa gempa beberapa hari ini. Dan dalam pandangan gaib ternyata peristiwa-peristiwa tersebut ada kaitan dengan sebuah isi perjanjian Syekh Subakir. Beliau ulama Persia yang diutus oleh dinasti Turki Utsmani untuk membabat atau menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dan salah satu isi perjanjian beliau, Syekh Subakir, dengan Sabdo Palon sebagai penguasa dan raja jin yang menguasai wilayah di tanah Jawa. Dan tentu fenomena alam yang terjadi di Nusantara beberapa hari ini, kita harus mengingat kembali isi dari sejarah dan kisah yang tentu ada pesan moral serta toleransi di dalamnya. Diceritakan bahwa pada saat Syekh Subakir menyebarkan Islam di tanah Jawa dan beliau berhadapan dengan Sabdo Palon yang tentu jin penguasa tanah Jawa, dan dikisahkan pula bahwa kedua dari pendekar ini selama 40 hari 40 malam bertarung demi mempertahankan kekuasaan dan juga mempertahankan misi dakwah untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dan Syekh Subakir sebagai ulama dari Persia yang merupakan utusan sultan dari Turki, beliau pada saat masuk ke tanah Jawa tentu banyak hambatan, banyak tantangan, terutama dari Sabdo Palon dan pasukan-pasukannya. Dan Sabdo Palon atau Ki Semar ini kita kenal dalam beberapa cerita berada di Gunung Tidar, tepatnya di kawasan Magelang, yakni berada di tanah Jawa. Namun Syekh Subakir melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal berupa batu hitam tepatnya di puncak Gunung Tidar, sehingga menyebabkan seluruh tanah Jawa kala itu bergejolak dan membuat bangsa jin merasakan kepanasan, termasuk Sabdo Palon dan pasukan-pasukannya. Sehingga Sabdo Palon sebagai penguasa ribuan tahun yang telah memegang tanah Jawa keluar dari puncak Tidar dan berdiri di hadapan Syekh Subakir yang dianggap mengganggu ketentraman serta mengancam kekuasaan dari dirinya. Akhirnya terjadilah pertempuran dan adu kesaktian selama 40 hari 40 malam. Dan pada puncaknya, Sabdo Palon kewalahan serta menawarkan diri untuk gencatan senjata karena tidak kuat menghadapi kesaktian dan kekuatan gaib yang dimiliki oleh Syekh Subakir sebagai pembabat awal serta penyebar Islam awal di tanah Jawa. Akhirnya Sabdo Palon mensyaratkan beberapa kontrak, beberapa perjanjian dengan Syekh Subakir yang intinya Syekh Subakir diperkenalkan untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, dan tentu dengan beberapa persyaratan yang harus disepakati. Syarat pertama yaitu jangan sampai ada pemaksaan agama ataupun kepercayaan yang dalam hal ini memaksa agama Islam harus kemudian diikuti oleh pemegang kepercayaan yang sudah ada di tanah Jawa. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan ataupun tempat pemujaan atau tempat ibadah, maka buatlah bangunan nampak gaya Hindu Jawa walaupun isi di dalamnya adalah Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratunya harus campuran dari Hindu dan Islam. Dan perjanjian keempat yaitu jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab, biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa, dan tentu hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadian,
dan budi pekerti yang merupakan warisan dari tanah leluhur. Dari syarat-syarat itu pun akhirnya Syekh Syubakir menyetujui serta tetap menghormati isi perjanjian dengan Sabdo Palem. Namun, bisa jadi fenomena alam yang terjadi saat ini tentu karena perkembangan zaman, karena berbagai perubahan serta tuntutan, dan orang-orang jarang bahkan tidak mempercayai perjanjian gaib tersebut, dan bisa jadi beberapa fenomena alam yang terjadi di Nusantara akhir-akhir ini adalah bagian pelanggaran-pelanggaran ataupun bagian dari kesepakatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajukan oleh Sabdo Palem. Sehingga bisa jadi kita harus mengoreksi diri, meskipun harus kita yakini bahwa semua terjadi atas izin serta kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu bisa jadi karena kemungkaran, karena maksiat, ataupun karena tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami dengan pendekatan spiritual dan pendekatan gaib, dan tentu dalam bingkai sebuah agama. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui hakikat dari sebuah kebenaran. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita bisa menjaga toleransi dan menjaga nilai-nilai budaya dari leluhur kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.